Kita ke segmen pertama, Adeka. Ada apa dengan Korea? Ya, tau gak sih kalau YouTube resmi berusia 20 tahun. Oh, 20 tahun kayak ini antara masih muda atau udah tua gitu. Tapi masih muda lah ya. Tergantung dari yang ngomong. Oh iya. Ketahuan dia jadinya. Enggak dong. Gue masih sih muda. Oh, Masih muda. Langsung ganti gitu. Masih muda. Iya, masih muda. Iya, dan gue kaget sih, kirain udah lebih dari itu, ternyata masih 20 tahun ya. Dan untuk merayakan hari jadinya yang ke-20 ini, New York Times memilih 18 momen terbesar di YouTube. Nah, ini yang menariknya nih, dalam daftar tersebut, New York Times ini menyebut ada beberapa momen penting dalam sejarah YouTube, seperti video yang pertama kali diunggah di YouTube nih. Oh, penasaran nih, kira-kira video pertama yang diunggah di YouTube itu apa? Ini ada video berjudul Me at the Zoo. Ini yang diunggah tepat seperti 20 tahun lalu oleh salah satu pendiri YouTube, Jawed Karim. Jadi waktu itu dia tuh di kebun binatang, terus habis itu dia kayak selfie gitu. Kayak vlog-vlog gitu. Dia nguploadnya, this is me at the zoo, yang emang kayak gitu. Makanya judulnya Me at the Zoo. Me at the Zoo, itu video pertama. Iya, betul. Bersejarah banget ya. Iya dong. karena dia, kita bisa memanfaatkan platform ini dengan baik. Bener banget. Dan ternyata pendiri YouTube sendiri ya yang bikin. Betul. Dan nama-nama artis besar seperti Justin Bieber juga nggak lepas dari sorotan ya. Karena karir globalnya juga dimulai dari video yang dia unggah sendiri di platform ini. Nah, kalau video yang berkaitan dengan Korea kira-kira ada nggak ya? Ada dong, ini pasti momen penting yang menandai perjalanan 20 tahun YouTube ya. Di antaranya ini ada Gangnam Style. Ini yang kita lihat nih sekarang. Ini kan heboh banget kan, semua gerakan, semua hafal gerakannya gitu. Karena tuh seru banget. Iya, nggak mandang ras, nggak mandang usia nih, anak-anak juga ikut joget. Iya, karena seru ya. Kayak ini ada banyak-banyak flashmobnya juga waktu itu. Menua bersama Gangnam Style. Menua bersama Psy itu. Psy, betul. Nah, selain Psy ini juga ada Baby Shark nih yang juga videonya dari Korea Selatan yang juga masuk dalam 18 tadi ya. Momen penting, betul. New York Times ini menulis, Psy penyanyi rapper asal Korea Selatan ini merilis video musik Gangnam Style pada Juli 2012. Dan juga dengan cepat ini mencetak rekor untuk menjadi video pertama yang menembus angka 1 miliar penayangan di akhir tahun itu. 1 miliar yang nonton. Iya, waktu itu kan laris banget ya, langsung viral ya sedunia. Betul. Dan untuk ini Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Nggak berakhir ya, itu nggak ada berakhir. Iya, pokoknya sampai seluruh keluarga disebutin. Iya, New York Times menulis bahwa penaklukan dunia dimulai secara diam-diam saat perusahaan perusahaan konten anak-anak asal Seoul, Smart Study, mengunggah lagu tersebut ke YouTube di bawah merek Pinkfong pada November 2015. Betul sekali. Nah, setelah itu Pinkfong ini bikin versi remix nih dengan beat baru yang lebih catchy. Dan juga versi inilah yang dirilis pada Juni 2016. Dan ini hasilnya meledak juga tentunya. Ya? Betul sekali. Dan pada November 2020, video ini menjadi video yang paling banyak ditonton dalam sejarah YouTube. Dan bahkan hingga saat ini ya, ini masih bertahan di posisi teratas dengan 15,8 miliar penayangan. Wah, gila. Banyak banget ini yang nonton. Gue yakin sih soalnya masih nomor 1. Soalnya semua anak di seluruh dunia itu pasti lihat kan si Baby Shark ini. Dan ngeliatnya bukan sekali doang kan. Iya. Udah berkali-kali, betul. Gak cuma anak-anak, kita juga nonton. Kita juga gitu kan. Iya. Jadinya pasti banyak ya. Bener sekali kan. Bayangin satu anak ini nonton 10 kali ya. Kayak kalau dihitung-hitung dengan semua anak di seluruh dunia aja udah berapa tuh. Belum juga orang tuanya kan harus ngafal kan. Biar nyanyi bareng sama anaknya gitu. Belum lagi anak yang lahir. Betul. Kan di dunia ini ada lagi tuh anak lahir. Iya, betul, anak lahir nyanyiin lagi gitu. Jadi nggak akan berhenti terus aja gitu. Betul. Selama di dunia ini anak masih lahir. Betul, itu pasti akan ada ya dinyanyikan gitu. Ya ampun, pokoknya proses tumbuhnya anak di dunia ini pasti melewati Baby Shark dulu. Iya, betul. Gitu. Hebat banget ya menurut gue perusahaan Korea ini gitu, bikin lagu yang dia tuh strateginya bagus gak sih? Iya, bagus sih gue kata bikin gue. lagu yang disukai sama anak-anak seluruh dunia. Udah tuh meledak deh. Dan enaknya itu kalau pasarnya anak-anak, pasti yang kena tuh nggak cuma anak-anak, tapi orang tuanya juga. Karena mau nggak mau ikut kan dalam dunia anak-anaknya gitu. Dan ini katanya New York Times juga menyebut konten YouTuber MrBeast ini sebagai salah satu momen penting lainnya. Dan kreator ini memiliki lebih dari 200 juta subscriber. Banyak banget.
Salah Banyak satu banget. videonya paling viral adalah video berjudul menghabiskan $456.000 untuk Squid Game di dunia nyata. Oh, jadi dia bikin Squid Game dunia Dunia nyata. nyata, Dirilis November 2021. Video ini menampilkan kompetisi bertahan hidup yang terinspirasi dari tentunya serial Netflix Squid Game sendiri ya, karya sutradara Hwang Dong-hyo. Betul sekali. Artinya ini industri Korea Selatan ini sangat menarik ya. Bahkan di YouTube juga menjadi banyak yang berpengaruh. Ini sekalinya konten MrBeast, tapi dia juga mengadopsi Dari konten Korea. Betul. Oke ya, Oke ini banget. industri kreatifnya Korea Selatan ini ya. Iya, harusnya kita bikin juga nggak sih waktu itu? Iya, Kita ngapain aja? Iya, kita ngapain? Kayak mungkin kita sekarang pemasukannya sudah dari YouTube ya. Bener-bener, tinggal udah masa pensiun nggak sih? Pensiun dini. Pensiun dini ya, enggak, tapi tetap harus produktif dong. Lu Kalau pengennya gue- udah mau Kalau males-malesan gue ya. langsung pensiun dini, gue Enggak lagi dong. wisata kemana Oh kayak gitu. iya, tapi tetap bikin Uangnya konten dari dong, dari lagu anak-anak. Iya ya.